Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Gunung Barat tingginya sekitar 300 kaki dan gunungnya curam. Di pagi hari, langit belum cerah. Di kaki Gunung Barat, ada kerumunan orang, penuh sesak dengan sosok, berbicara satu sama lain dengan suara rendah, dengan antisipasi di mata mereka. Berita tentang pesta teh di Gonzu telah membuat banyak keributan baru-baru ini, membangkitkan perhatian pasukan dari semua ukuran di Gonzu. Semua orang tahu bahwa di pesta teh ini, gubernur baru Gonzu akan dipilih. Bahkan, untuk mendapatkan posisi gubernur, itu juga menarik pertempuran dan kontes antara pangeran pada hari Selasa dan pangeran ke-6. Untuk semua kekuatan besar dan kecil yang bercokol di 6 kabupaten Gonzu, mereka tidak bisa tidak memperhatikan. Karena selama gubernur baru terpilih, kekuatan besar dan kecil di Gonzu pasti akan mengantarkan putaran perombakan. Di pintu masuk jalan gunung yang menuju ke puncak gunung, seorang prajurit yang kuat dari tentara skala merah ditempatkan di sana, semua mengenakan baju besi skala merah dan membawa pedang skala merah. Pertempuran itu seperti hutan, dingin dan menakutkan. Orang yang bertanggung jawab atas tugas pertahanan ini adalah Yuan Loyu, komandan termuda tentara skala merah. Hah! Ayah dan yang lainnya datang. Yuan Loyu tiba-tiba menyadari bahwa tidak jauh dari sana, ayah Yuan Wutong, saudara perempuan Yuan Luoxi, dan yang lainnya datang. Saat kerabat bertemu, Yuan Loyu hanya mengangguk. Saat ini, dia adalah kapten tentara skala merah, dan dia harus ditempatkan di sini setiap saat untuk menjalankan tugasnya. Yuan Wutong tersenyum sedikit dan berkata kepada Yuan Luoxi di sampingnya, kakakmu yang kedua baik-baik saja sekarang. Yuan Luoxi mengangguk tanpa sadar, sepasang matanya yang jernih dengan cepat melirik yang lain di lapangan, seolah mencari sesuatu. Bagaimana bisa Tuan Su muncul di sini? Yuan Wutong melihat sekilas pikiran Yuan Luoxi, dan mau tidak mau menggelengkan kepalanya. Yuan Luoxi dengan malu-malu berkata, ayah, Tuan Su pasti akan datang ke acara yang begitu terkenal. Yuan Wutong mengangguk dan berkata, Yang Mulia menganggap Tuan Su sebagai orang yang mulia. Jika dia dapat mengundang Tuan Su untuk membantu kali ini, dia akan memiliki peluang menang yang lebih baik. Dia melihat sekeliling dan menemukan banyak orang hebat dengan identitas luar biasa. Beberapa dari mereka adalah raksasa dari 6 kabupaten Gangzu, dan mereka memiliki wewenang untuk mempengaruhi satu kabupaten. Beberapa dari mereka adalah pemimpin kekuatan besar di kota Gunzu, atau yang tua dan terkenal, atau para pahlawan yang berpihak. Sekarang, mereka semua berkumpul di kaki gunung sebelah barat, yang bisa disebut pertemuan para petinggi dan seniman terkenal. Adegan itu membuat hati Yuan Wutong bergejolak untuk beberapa saat. Dia juga bos besar di Kabupaten Yunhe, tapi di daerah ini, karakter seperti dia bisa dilihat di mana-mana. Yuan Wutong berkata dengan emosi, apakah kamu tahu mengapa kakak laki-lakimu bersikeras pergi ke kota Yujing? Karena hanya dengan keluar kamu bisa melihat kehebatan dunia. Potensi, juga akan terendam. Yuan Luoxi tampaknya mengerti. Yuan Wutong tidak berkata apa-apa lagi. Dunia ini selalu seperti ini, gunung lebih tinggi dari gunung. Seberapa makmur Kabupaten Yunhe? Di wilayah Gunzu, hanya 1 dari 6 kabupaten. Demikian pula, dibandingkan dengan Zutian Agung, kota Gunzu hanyalah pedalaman sebuah negara bagian, dan jauh dari sebanding dengan kota Yujing. Jika Anda melihat seluruh benua Changqing, Dazu hanyalah 1 dari ratusan negara. Semua ini juga ditakdirkan, semakin tinggi statusnya, semakin dalam Anda akan dapat menyadari bahwa ada langit di luar langit, dan ada orang di luar orang. Paman Ying, pesta teh hari ini sangat jarang. Di kaki Gunung Barat, di sisi lain. Di domain tersebut, Hua Yan Qiaosheng, penanggung jawab paviliun Jinsi di kota Gunzu, berdiri di sana. Dia memiliki tata rias yang elegan, temperamen yang bermartabat dan pendiam, serta memiliki gaya yang anggun dan menawan. Paman berambut putih Ying berkata dengan emosi, melihat situasi ini, sebagian besar kekuatan utama di 6 kabupaten Gunzu dan orang-orang terkenal di kota Gunzu telah tiba. Saya mendengar bahwa pangeran kedua telah memastikan pesta teh ini,
dan bahkan berita dari Paviliun Sifang percaya bahwa Pangeran ke-6 akan yakin kali ini kalah. Huaiyan berkata dengan lembut. Apakah si Fangge juga berpikir begitu? Yingbo dipindahkan. Paviliun Sifang dikenal dunia dengan namanya yang terinformasi dengan baik. Karena kekuatan misterius ini berani membuat kesimpulan seperti itu, saya khawatir itu telah menguasai banyak informasi yang tidak diketahui. Benar, mata Huaiyan bersinar dengan cemerlang, dan dia berkata, juga, Paviliun Sifang telah menemukan bahwa kartu truf terbesar Pangeran ke-6 adalah seorang pria bernama Pemuda Sui. Sui. Yingbo sedikit bingung. Huaiyan menggelengkan kepalanya dan berkata, aku belum pernah melihatnya sebelumnya, tetapi menurut Paviliun Sifang, pemuda ini sangat luar biasa. Dia awalnya adalah murid yang ditinggalkan dari rumah pedang King He. Setelah kehilangan basis kultivasinya, dia bergabung dengan klan Wen di kota Guangling. Dia awalnya adalah karakter yang lumpuh. Tapi setahun kemudian, dia telah bangkit seperti kuda hitam. Lebih dari sebulan yang lalu, dia memenangkan tempat pertama dalam kompetisi besar Longmen kota Guangling dengan budidaya darah bergerak. Segalanya mulai menjadi aneh. Sekuat Master Istana King He Jianfu Mu Changtu, di depannya, kamu hanya bisa menundukkan kepala dan mengaku kalah. Gubernur Kabupaten Yunhe Qin Wenyuan dan pahlawan veteran lainnya juga dibunuh olehnya dengan satu pedang. Selain itu, 3 penjaga Yin Samen Sueheng Zenren semuanya mati di tangan mereka. Dan semua ini terjadi lebih dari sebulan. Setelah mendengarkan ini, Paman Ying tidak bisa tidak terkejut dan berkata dengan emosi, apa yang terjadi pada putra ini, bagaimana dia bisa menjadi begitu kuat? Mata yang indah bersinar dengan kecemerlangan, itulah yang saya ingin tahu. Dikatakan bahwa Paviliun Sifang telah memperlakukan Sui sebagai orang penting, lakukan yang terbaik untuk menyelidiki latar belakang dan asalnya, dan saya yakin tidak akan lama untuk mendapatkan beberapa jawaban. Yingbo merenung sejenak, lalu berkata, tidak peduli seberapa kuat Sui, dia tetaplah satu orang. Bagaimana mungkin Pangeran ke-6 menganggapnya sebagai kartu truf terbesarnya? Setelah jeda, dia melanjutkan, perlu dicatat bahwa pesta teh ini tidak hanya melibatkan petinggi di kota Gunzu, tetapi juga pangeran kedua dan kekuatan yang diwakili oleh pangeran ketiga. Bagaimana Sui sendiri dapat mengubah semua ini? Huaiyan tertegun sejenak, lalu berkata, ya, saya juga sangat bingung, dan inilah alasan mengapa saya ingin melihatnya secara langsung kali ini. Segera, dia menambahkan, tentu saja, Paviliun Sifang telah menganalisis bahwa kali ini Pangeran ke-6 pasti akan kalah, dan itu adalah su misterius jika Yi campur tangan, itu terlalu banyak untuk dipulihkan. Begitu saya mengatakan ini, ada keributan di kejauhan. Pangeran ke-6 ada di sini. Tamu berjanggut di sampingnya pasti sering berkunjung ke Master Sekte Pedang Qianlong, dan kekuatannya sangat kuat. Kepala keluarga Zheng dan kepala keluarga Sui juga menemaninya. Mu Zongting, Gubernur Kabupaten Yonghe, betapa beruntungnya dia disukai oleh Pangeran ke-6. Tentu saja, Sui dan brokat teh di sekitarnya juga diperhatikan oleh banyak orang besar, tetapi hanya segelintir orang yang mengenali identitas mereka. Ayah, ini Tuan Su. Yuan Luoxi berkata dengan gembira. Yuan Wutong meraih lengannya dan berbisik, gadis, tahan dirimu, ini bukan waktu yang biasa, tunggu pesta teh. Sudah selesai, mari bertemu lagi. Dia juga memiliki perasaan aneh di hatinya. Berapa banyak usaha yang dilakukan Yang Mulia untuk mengundang Tuan Su membantu. Apakah dia Sui? Pada saat ini, ketika dia melihat Sui, yang didampingi oleh Yang Mulia Zhou Zili secara langsung, mengenakan jubah hijau, Huaiyan tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang, dan matanya yang indah terbuka dengan tenang. Besar. Beberapa hari yang lalu, dia secara pribadi bertemu dengan pria muda berjubah ini dan sangat tertarik padanya, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa pria muda ini akan. Sangat mungkin bahwa Sui yang kenyang. Misteri. Yingbo tertegun sejenak, dan berkata, Nona, apakah Anda mengenalinya? Huaiyan berkata dengan suara rendah, Paman Ying, apakah Anda ingat apa yang saya katakan beberapa waktu lalu, seseorang membawa 3 tuan dan murid di samping pangeran ketiga. Datang ke Jinsige kami untuk menjual itu. Saat itu, kita semua mengira bahwa pihak lain hanyalah karakter kecil yang menjual barang curian.
Tapi sekarang sepertinya kita semua salah. Omong-omong, emosi halus muncul di hatinya. Paman Ying tidak bisa menahan diri untuk tidak tersentuh, dia menarik napas, mungkinkah orang yang Anda bicarakan adalah orang yang bersama Pangeran ke-6 sekarang? Su Yi. Iya, itu dia. Bunga mata Yan Mei memancarkan warna aneh, seolah-olah dia telah menemukan rahasia yang menghancurkan dunia, suaranya penuh kegembiraan, diduga pria di samping pangeran ketiga murid, paling kemungkinan besar mati di tangan Su Yi ini. Dia pernah bertanya kepada Cha Jin tentang nama Su Yi, tapi Cha Jin tidak pernah menyebutkannya. Tapi sekarang, dia tahu semuanya. Yingbo juga bereaksi pada saat ini, matanya berkilat, pemuda ini benar-benar ganas, mengalahkan Tuan Istana King He Jian Fu Mu Changtu, membunuh Qin Wenyuan, Gubernur Daerah Kabupaten Yunhe, Sueheng dari Sekte dari Yin Samen, Del, dan sekarang, bahkan 3 Grandmaster dan murid di sekitar pangeran ketiga kemungkinan besar akan mati di tangan mereka, yang tidak dapat dipercaya. Menarik. Bunga yang indah dan mata yang indah, ekspresi antisipasi muncul di ekspresinya, dan berkata, saya semakin tertarik dengan pesta teh hari ini. Di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya ini, Su Yi dan rombongannya langsung menuju kaki gunung. Saya telah melihat Yang Mulia dan Tuan Su. Yuan Loyu, yang ditempatkan di sana, mengepalkan tangannya dengan kagum. Ketika dia melihat Su Yi, ada sedikit kejutan di alisnya. Dia tidak menyangka bahwa pria dengan kekuatan besar ini, seperti makhluk abadi yang dibuang, akan datang. Su Yi melirik Yuan Loyu dan berkata, jika kamu punya waktu, kamu bisa pergi ke Sushiju di kota untuk menemukanku minum. Yuan Loyu dengan cepat setuju sambil tersenyum. Adegan seperti itu membuat prajurit sisik merah lainnya di sekitarnya menatapnya, ingin tahu tentang identitas Su Yi. Dan salah satu prajurit menunjukkan ekspresi rumit, menundukkan kepalanya sedikit, dan merasakan frustrasi pahit yang tak terkatakan di hatinya. Prajurit ini adalah Mo Tianling. Setelah dikeluarkan dari rumah pedang King He, dia bertugas di tentara skala merah. Dalam kompetisi gerbang naga, asli di kota Guangling, Mo Tianling sepenuhnya dikalahkan oleh Su Yi dalam duel untuk tempat pertama. Waktu telah berubah, lebih dari sebulan. Mo Tianling masih hanya seorang komandan 1000, tetapi Su Yi berjalan bahu-membahu dengan pangeran ke-6. Bagaimana mungkin Mo Tianling tidak tahu bahwa dia telah ditinggalkan oleh Su Yi? Hanya ketika lawan begitu kuat sehingga Anda tidak bisa mengimbangi diri sendiri, Anda dapat memahami kepahitan dan kehilangan. Namun, tidak ada yang memperhatikan kelainan Mo Tianling. Su Yi bahkan tidak menyadari kekalahan sebelumnya. Untuk peran yang tidak relevan itu, dia selalu malas untuk memperhatikan. Puncak Gunung Barat. Lautan awan bergulung, dan pohon pinus pecah. Di ruang terbuka, terdapat 2 baris meja dan kursi yang saling berhadapan. Gubernur Xiang Tianqiu dan para leluhur dari 3 keluarga teratas Zhao, Bai, dan Yu semuanya telah tiba, berbicara dan tertawa sendiri. Orang-orang besar dengan otoritas mengerikan ini sangat tenang dan tenang. Yu Baiting memperhatikan dengan seksama bahwa ada 2 wajah asing di samping Xiang Tianqiu. Seorang lelaki tua dengan rambut putih dan penampilan sederhana, mengenakan jubah angin dan api, dia penuh ketenangan. Salah satunya adalah pria parubaya cantik yang memegang kipas bulu. Xiang Tianqiu tidak memperkenalkan identitas keduanya, tetapi Yu Baiting sudah menilai bahwa asal-usul keduanya ditakdirkan bukan masalah sepele. Bahkan, kemungkinan besar itu adalah kartu haul yang telah lama disembunyikan dari langit. Tidak, Xiang Tianqiu, rubah tua ini, tidak boleh hanya memiliki kartu-kartu ini. Yu Baiting diam-diam berkata. Saya sedang memikirkannya ketika suara drum yang keras datang dari kaki gunung, diikuti oleh teriakan keras. Yang Mulia ke-6 ada di sini. Suara ke langit. Xiang Tianqiu mendengar kata-kata itu, melihat sekeliling dan berkata sambil tersenyum, semuanya, mari kita saling mengenal nanti, berapa banyak kejutan yang dibawa Yang Mulia kali ini. Semua orang tidak bisa menahan tawa, dan sikap mereka tenang dan santai. Xiang Tianqiu memandang seorang pria berjubah emas di samping, tersenyum dan berkata, Tuan Zhang, setelah pesta teh ini selesai, Anda akan menjadi Gunzu gubernur baru, Anda harus menghibur saya dan tunggu sebentar.
Pria berjubah emas itu agung, dengan janggut dan rambut seperti tinta. Ini adalah Zhang Lingyu, gubernur daerah Huaiyan. Mendengar kata-kata itu, dia dengan cepat mengepalkan tinjunya dan berkata, berkat kata-kata baik kepada orang dewasa, saya memberitahu para pelayan kemarin untuk mengatur perjamuan di gedung pencakar langit, hanya menunggu Anda datang. Tidak lama kemudian, terdengar suara langkah kaki di jalan pegunungan tidak jauh dari sana. Xiang Tianqiu dan yang lainnya berhenti berbicara dan menoleh. Melihat pangeran ke-6 Zhou Zili, dia memimpin sekelompok orang di sepanjang jalan gunung. Yang mulia ke-6, saya sudah lama menunggu, tolong segera datang. Xiang Tianqiu tertawa terbahak-bahak dan berinisiatif untuk menyambutnya. Ekspresi Zhou Zili memiliki keagungan dan momentum yang dimiliki sang pangeran, dan sedikit menangkupkan tangannya, aku akan membuat kalian semua menunggu. Xiang Tianqiu tersenyum berani, saya baru saja tiba, yang mulia, duduklah. Zhou Zili mengangguk dan bertanya, apakah Yun Guanghou tidak ada di sini? Dia melihat tentara skala merah ditempatkan di sana di kaki gunung sebelumnya, dan berpikir bahwa Yung Guanghou Shen Jiusong telah mencapai puncak gunung. Xiang Tianqiu berkata sambil tersenyum, tadi malam, Yung Guanghou pergi ke Akademi Tianyuan untuk mengunjungi seorang teman lama, dan saya tidak berencana untuk berpartisipasi secara langsung kali ini. Selama pesta teh, Zhou Zili menghela nafas dan tidak berkata apa-apa lagi. Tetapi pada saat ini, orang yang sering lewat tiba-tiba berkata dengan terkejut, Kakak Kang. Mengapa kamu ada di sini? Tidak jauh, dengan rambut putih dan penampilan sederhana, lelaki tua berjubah angin dan api berkata dengan acuh tak acuh, saudara muda Chang, saudari muda Qingjin, saya juga diperintahkan kali ini. Datang. Orang yang sering lewat dan Qingjin saling memandang, hati mereka tenggelam. Orang tua itu bernama Kang Sansan, dia adalah salah satu diaken sekte luar sekte pedang Qianlong, dan berada di bawah komando wakil ketua sekte. Dan si Feng Liu adalah penguasa dari 3 pangeran. Dapat dikatakan bahwa Kang Sanshan termasuk dalam faksi pangeran ketiga. Orang yang sering lewat tidak akan lupa bahwa belum lama ini, di hutan belantara, dia dikejar dan dibunuh oleh 3 tuan pangeran ketiga di sebelahnya. Pada saat ini, Kang Sanshan muncul di sini, tidak perlu memikirkannya, dia pasti telah diperintahkan untuk membantu Xiang Tianqiu dan yang lainnya. Orang-orang dari pangeran ketiga muncul di kamp pangeran kedua, yang juga sangat mudah dijelaskan, karena kedua pangeran telah mencapai hubungan aliansi. Zhou Zi juga mendengus, pupil matanya sedikit mengembun. Meskipun dia tidak mengenal Kang Sansan, dia tahu bahwa pihak lain juga dari sekte pedang Qianlong. Cara yang baik untuk orang dewasa. Zhou Zili menghela nafas. Xiang Tianqiu tersenyum dan berkata, Xiang Mou tidak memiliki wajah sebesar itu. Berbicara, dia memperkenalkan Kang kepada orang-orang di sekitarnya, semuanya, ini adalah penguasa sekte pedang Qianlong, orang asli Gunung Kangshan, penguasa kultivasi tingkat ketiga. Penguasa dunia yang sebenarnya. Yu Baiting terkejut dan diam-diam menghela nafas, siapa yang mengira itu hanya pesta teh, tetapi kekuatan sekte pedang Qianlong di tanah suci pertama dinasti Zhou besar bercampur aduk. Zhao Qing, kepala keluarga Zhao, Bai Hanhai, kepala keluarga Bai, dan Zhang Lingyu, gubernur daerah Kabupaten Huaiyan, juga terkejut, dan pandangan mereka pada Kang Sanshan berubah. Hanya pria parubaya tampan yang memegang kipas bulu yang memiliki ekspresi yang sama seperti sebelumnya, seolah-olah dia sudah mengetahui hal ini. Di sisi lain, Zhou Zili, Zheng Tianhe, Mu Zongting, dan hati mereka tenggelam. Mereka baru saja mencapai puncak gunung, jadi mereka mencatat Ma Wei. Karena sebelumnya, mereka tidak menyangka Kang Sanshan akan muncul di sini. Ti Jin sedikit gugup. Dia adalah keturunan dari sekte Great Wei Yuelun. Di tempat seperti itu, tidak dapat dihindari bahwa dia akan khawatir tentang identitasnya. Namun, Cha Jin jelas terlalu banyak berpikir. Meskipun semua orang di lapangan kagum dengan kecantikannya, mereka tidak terlalu memperhatikan. Hanya Suyi yang acuh tak acuh terhadap ini dan menutup mata. Orang-orang di lapangan mungkin memiliki otoritas yang mengerikan di dunia sekuler ini. Tapi baginya, bagaimanapun juga, mereka hanyalah sekelompok orang asing.
Tidak peduli siapa mereka atau dari mana asalnya, dan tentu saja dia tidak repot-repot memperhatikan. Yang mulia, silakan duduk. Undangan hangat ke Tian Qiu. Zhou Zili mengangguk dan duduk di kursi yang menghadap ke timur. Orang yang sering lewat dan Zheng Tianhe semua mengambil tempat duduk mereka. Su Yi mencari dirinya sendiri, memilih posisi di dekat tebing, dan berkata, letakkan kursi rotan di sana. Ti Jin bergegas melakukannya. Kemudian, di bawah tatapan heran semua orang, Su Yi berbaring malas di kursi rotan. Dari sudutnya, dia bisa melihat lautan awan bergulung-gulung di cahaya pagi, dan pemandangannya cukup megah. Adapun tatapan visioner yang dilemparkan di dekatnya, Su Yi benar-benar mengabaikannya. Dia Su Xuanjun bertindak, bagaimana dia bisa memperhatikan tatapan duniawi ini? Apalagi yang lebih memanjakan mata selain pemandangan awan dan awan. Zhou Zili, Zheng Tianhe, dan yang lainnya semuanya tampak sedikit aneh saat melihat ini. Melihat penampilan malas ini, Tuan Muda Su sepertinya benar-benar ada di sini untuk jalan-jalan. Aneh untuk dikatakan, ketika mereka melihat pemandangan ini, hati mereka entah kenapa merasa tenang. Tampaknya semakin malas Su Yi dan semakin tidak konvensional yang dia tunjukkan, semakin dia bisa membuktikan bahwa dia penuh percaya diri. Tapi di mata Siang Tianqiu dan yang lainnya, sikap Su Yi saat ini tidak bisa lagi digambarkan sebagai lancang, itu hanya arogan sampai-sampai tidak masuk akal. Namun, ketika datang ke pemerintah kota, orang-orang besar di dunia ini lebih dalam dari satu sama lain, jadi mereka tidak akan marah tentang hal itu, dan mereka akan marah. Yang mulia ke-6, apakah ini Tuan Muda Su Yi Su di samping Anda? Siang Tianqiu bertanya sambil tersenyum. Bagus. Zhou Zili berkata dengan tenang. Siang Tianqiu menghela nafas pelan, dan berkata, orang tidak boleh sembrono dan memandang rendah anak muda. Sikap Tuan Muda Su memang berbeda dari rekan-rekannya. Zhou Zili sedikit mengernyit dan berkata, Tuan Siang, karena semua orang telah tiba, lebih baik kita langsung membicarakan bisnis ini. Siang Tianqiu berkata dengan keyakinan yang dalam, apa yang dikatakan Yang Mulia persis sejalan dengan niat Siang. Dia menunjuk Zhang Lingyu, gubernur Kabupaten Huaiyan di sebelahnya, dan berkata, Yang Mulia, ini adalah gubernur baru yang saya tunggu, asalkan Anda menganggukkan kepala. Hari ini pesta teh bisa berakhir dengan akhir yang bahagia. Zhou Zili mendengus dingin, saya di sini atas perintah ayah saya, dan saya secara khusus bertanggung jawab atas penunjukan gubernur baru Gunzu. Dalam hal ini, bagaimana Anda bisa memiliki keputusan akhir? Apakah Anda masih berencana untuk menolak dekret kepada orang dewasa? Siang Tianqiu tertegun sejenak, lalu tersenyum, menurut apa yang diketahui Siang Xian, Yang Mulia juga mengatakan bahwa jika Yang Mulia memiliki kandidat yang cocok, dia juga dapat merekomendasikannya keluar dan bersaing untuk posisi gubernur. Dan Zhang Lingyu, Tuan Zhang, adalah orang yang dipilih oleh Yang Mulia. Dia muda dan kuat, dengan strategi yang sangat baik, dan dia yang paling cocok untuk posisi gubernur Gunzu. Zhou Zili berkata dengan acuh tak acuh, tapi menurut saya, Mu Zongtingmu adalah kandidat yang paling cocok. Ketika keduanya berbicara, mereka saling beradu mulut, yang membuat suasana pesta teh menjadi sangat tertekan. Hanya Su Yi yang tidak sadarkan diri, berbaring di kursi rotan, minum dan makan makanan ringan yang disiapkan oleh Cha Jin, mengagumi yang jauh di pagi hari, lautan awan yang luas dengan kabut yang luar biasa muncul, santai dan tenang. Yang Mulia ke-6, mari kita buka skylight dan berbicara dengan fasih. Dalam keadaan seperti itu, Anda hampir tidak memiliki kesempatan untuk memilih Mu Zongting sebagai gubernur. Siang Tianqiu menatap Zhou Zili dan berkata sambil tersenyum, demikian pula, Siang juga tidak ingin benar-benar menemui jalan buntu dengan Yang Mulia atas masalah ini, kenapa tidak? Mundur selangkah. Dia penuh percaya diri, dengan ekspresi percaya diri di wajahnya, dan postur kemenangan. Zhou Zili mendengus dingin dan berkata, mengapa kamu tidak menyerah? Senyum di wajah Siang Tianqiu memudar, dan dia menghela nafas pelan, Siang X menghormati Yang Mulia, tetapi jika Yang Mulia mempersulit Siang X, itu hanya bisa didasarkan pada alasan berjuang. Zhou Zili mencibir dan berkata, oke, jangan bicara omong kosong,
Tunjukkan saja kartu hall Anda, saya bisa menangkapnya. Maaf, posisi gubernur terserah Anda untuk memutuskan. Siang Tianqiu tidak bisa menahan tawa, dan berkata, Yang Mulia berbicara dengan cepat, maka Siang Xian akan malu. Berbicara, dia tiba-tiba melirik Sue Ningyuan, kepala keluarga Sue, dan berkata, Saudara Sue, silakan datang dan duduk di sini. Zhou Zili awalnya terkejut, lalu wajahnya sedikit berubah. Saya melihat Sue Ningyuan berdiri, menghela nafas dan mengepalkan tangannya, Yang Mulia ke-6, bukan karena Sue tidak mendukung tindakan Anda, itu benar-benar menurut pendapat Sue. Tuan Zhang Lingyu, yang dipilih oleh Yang Mulia kedua, adalah yang paling cocok untuk jabatan gubernur ini. Sebuah kata untuk membungkam penonton. Zhou Zili dan ekspresi mereka tidak pasti, dan mereka tertangkap basah. Tidak ada yang akan membayangkan bahwa pemimpin klan Sue telah mengkhianati pangeran ke-6 dan memilih untuk bergabung dengan kam pangeran kedua. Ketika Yu Baiting melihat ini, dia tidak bisa tidak melirik Siang Tianqiu, rubah tua ini masih menyembunyikan tangan seperti itu. Melihat Sue Ningyuan pergi ke kam yang berlawanan untuk duduk, Zhou Zili berkata dengan wajah muram, Sue Ningyuan, kamu adalah pemimpin klan, tetapi kamu kembali pada apa yang kamu lakukan. Kamu berubah-ubah, dan kamu tidak takut diejek oleh dunia. Sue Ningyuan menghela nafas dengan temperamen yang halus, burung yang baik memilih kayu untuk bertengger, belum lagi Sue Mou membawa beban seluruh klan, dan dia tidak bisa mengikuti Yang Mulia sepenuhnya. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys.